memang kita akui belum sangat sempurna, tetapi kita proses menuju lebih baik. Oke, masih terus berbenah ya Pak ya. Terutama Kami berharapnya santri kita ketika menggunakan alat itu tuh dipakainya untuk hal-hal positif seperti tadi tuh. Nah, pas mundur dia. Ke kanan. Wow, teknologi ya. Keren sekali, keren sekali. Ya. Wow. Jadi bisa tendangan berputar nih. Ya, Tendangan tornado. Ya, dia bisa nabrak-nabrak juga. Jadi kalau lawannya udah bawa bola bisa ditabrak gitu. Oh iya. Ya. BTW ini stick PS dari rental mana nih? Ya, kayak gitu. Weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi di Pod Satpam. Kali ini mohon maaf ya teman-teman, Adit kayak agak sedikit jaga image nih. Kalau biasanya openingnya mungkin teriak-teriak, tapi ini karena lagi di lingkungan pesantren, Masya Allah. Dan juga ini pesantren yang lagi viral banget karena prestasi robotiknya di Malaysia bulan lalu. Adit lagi ada di Al Mutazam Kuningan. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini disebutnya Pak Guru, Pak Ustadz, atau Coach, atau apa nih? bebas sih. Bebas ya? Pokoknya anak-anak panggilnya seringnya Pak Ahmul. Pak Ahmul. Nama lengkap sih Pak Ahmad Mulyana. Baik. Anak Pak Ahmul. Pak Ahmul, Pak Ahmad Mulyana. Dan juga bersama Bapak Ustadz Alfian Rahadian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kabarnya Pak Ahmud dan Pak Ahmul, Pak Ahmul dan Pak Alfian. Ya. Pondok Pesantren Terpadu Al Mutazam Kuningan ini kemarin berhasil meraih banyak gelar juara dalam International Robotics Talent Competition atau IRTC 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari tanggal 3 sampai 6 Oktober bulan lalu ya. Benar nggak Pak Ustadz? Alhamdulillah betul. Betul. Berarti ini valid ya teman-teman ya, nggak Adit nggak dapat kabar burung, nggak dapat kabar hoax, tapi bener ini divalidasi dan luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dulu untuk pesantren Al Mutazam ini. Dan katanya secara total ini para santri dari 3 lembaga di bawah naungan Al Mutazam berhasil meraih total 12 penghargaan internasional. Betul juga nggak Pak? Ya, insya Allah betul. Masya Allah betul juga ya, luar biasa sekali 12 penghargaan internasional. Nah, teman Pro 2 hari ini kita akan ngobrolin prestasi tersebut ya. Juga tentunya nanti Adit penasaran, pengen tahu, pengen ketemu juga bersama siswa-siswi ataupun santri dari Al Mutazam yang kayaknya memang ini luar biasa prestasinya ya. Tapi sebelum itu Adit mau ngobrol dulu bareng Pak Ahmul dan juga Pak Alfian nih. Nah, Pak, kalau kita mendengar kata santri nih ya di teman-teman, itu kan mungkin identiknya dengan ngaji, ya ngaji kitab, terus juga ibadah yang banyak, belajar yang banyak, belum lagi mungkin kegiatan-kegiatan pesantrennya banyak juga. Tapi kok ini Adit dengar ada robotik, juara bahkan ya tingkat internasional, pesantren juara robotik. Kalau boleh tahu Pak, di Al Mutazam sendiri seperti apa sih? Ini kok bisa ada robotik, ada kegiatan yang ini modern sekali Pak, silakan. Kebetulan kan kita itu harus mendidik anak-anak itu sesuai dengan zamannya. Jangan mendidik sesuai dengan zaman kita. Sehingga meskipun kita di pondok pesantren, maka tiada salahnya kalau kita memasukkan teknologi dalam pembelajaran. Dari sanalah kita turunkan kira-kira eskul apa nih yang sekiranya menunjang skill teknologinya, yaitu muncullah robotika. Eskul robotika. Meskipun kami kan ada 4 lembaga yang dibawa ke pondokan, yang boarding itu ada SMP Islam Terpadu untuk putri, SMA Islam Terpadu untuk putri, ada SMP Islam Terpadu 2 untuk putra, dan SMA Islam Terpadu 2 untuk putra. Kami semuanya alhamdulillah dari 4 lembaga ini semuanya ada eskul robotika. Awal muawalnya dari penerapan
Smart Classroom. Smart Classroom. Yang pembelajarannya menggunakan iPad. Oke. Meskipun kami akui kita belum sempurna, tapi menuju proses perbaikan mahasiswa. Wow, Masya Allah. Tapi ini berarti udah berjalan sejak tahun berapa nih Pak Eskul Robotik ini? Berbeda-beda. Oh, berbeda-beda. Yang paling duluan kayaknya SMP. Iya. Oh, Jadi- SMP dulu. Iya. Baru di SMP dulu berarti ya? Iya. SMP baru ke SMA. Luar biasa. Nah, ini berarti eskulnya eskul wajib atau memang sesuai dengan minat dan bakat para santrinya aja nih Pak? Untuk yang pengen ikutan robotiknya. Kalau di Pondok 1 sih tidak wajib. Oh, tidak wajib. Ya, Oke. tidak wajib. Hanya yang mau eskul, dan kalau ada mau lomba keluar, biasanya tidak hanya yang eskul, kita open menggunakan seleksi. Oh, ada seleksinya juga ternyata. Oke, nah ini tentang 12 penghargaan di ajang IRTC 2025 di Malaysia. Itu terdiri dari apa aja Pak 12 ini? Silakan Pak Alfian. Nah, untuk dari tim kami ya, ada 3 lembaga di bawah naungan YPI Al-Multazam yang ikut. Jadi di antaranya tuh ada juara 1 land follower analog. Oke. Ya, jadi untuk sensor garis. Oh iya, yang robot Ya, ngikutin garis betul. gitu ya Pak ya. Cuma untuk controllingnya itu menggunakan analog seperti Oke, itu. oke. Terus ada juara 2 microcontroller land follower. Itu juara 2. Kemudian ada juara 1 sumo 3 kg. Sumo tuh robotnya ditaruh. Iya, jadi robotnya itu tarung lah, battle oke, gitu ya. battle, Nanti siapa yang bisa mengeluarkan lawan dari arena itu yang menang. Wah, seru banget tuh kayak Crash Gear dulu ya. Iya Model betul. gitu kali ya, Kalau Pak ya? dulu kita mungkin waktu kecil ya. Iya, Crash Gear main ada Beyblade mainan gitu Crash ya. Gear gitu kan. Sekarang anak-anak juga mengembangkannya melalui robotik gitu. Oke, loh. Kemudian ada juara 3 soccer 1 kg. Soccer Jadi 1 kayak main bola aja gitu. Coba dia pakai robot dan kita kendalikan gitu. Wah, seru ya. Iya, kemudian ada best score di kategori soccer berkaki. Mungkin sisanya ada juga kategori lain tuh yang juara totalnya ada 12 gitu. Totalnya 12 Iya, diboyong ya. Dari berapa kategori yang dinilai di sana? Kemarin tuh sekitar ada 50 kategori. Gitu. 50 kategori. Artinya ini hampir seperempatnya ya diborong Iya. oleh Al-Multazam ya. Luar biasa sekali loh, keren. Oke, nah teman Pro 2, ini juga Pak Ustadz, kita lagi tayang di YouTube ya, di RRI Cirebon maupun di radio di frekuensi 97,5 FM. Mungkin Pak Ustadz tadi sempat lupa ya, boleh sapa dulu nih teman Pro 2 yang malam hari ini sedang menyaksikan maupun yang sedang mendengarkan langsung di RRI Cirebon. Ya. Silakan. Halo, assalamualaikum teman-teman Pro 2. Oke. Assalamualaikum teman-teman Pro 2. Salam dari Al-Multazam. Wah, dapat salam teman Pro 2 ya dari Al-Multazam. Oke, nah ini kalau ngomongin soal robotik nih Pak Ahmul dan juga Pak Alfian. Kalau misalkan anak-anak ya, apalagi yang baru mengenal robotik, seperti saya ini nggak kenal, apa nih yang pertama kali harus saya pelajari kalau memang saya sudah mulai minat dengan robotik ini? Oke. Apa dulu nih belajarnya? Megang obeng kah? Atau apa dulu gitu kan? Betul ya, mungkin teman-teman Pro 2 juga mikir ketika kita mau belajar robotik itu tadi ya seperti disebutkan, kita harus belajar kelistrikan kah? Iya. Terus kita harus jago nyolder gitu ya. Nah, iya. Mungkin pertama kali itu yang harus kita bisa kuasai dalam robotik itu pertama pemikiran logis ya. Oke. Itu yang sering matematika mungkin berarti. kita lupakan, betul, Oke. matematika. Jadi salah satu di materi seleksi di eskul robotik juga adalah algoritma matematika seperti itu. Kemudian bagaimana santri itu atau calon si pengguna robot itu harus bisa berpikir secara sistematis dulu gitu, secara sistematis, logis, kemudian dan dia bisa menerapkan pemikiran itu dan ditanamkan kepada robot seperti itu. Kita mengendalikan robot itu inginnya seperti apa itu bagaimana keinginan kita gitu. Kita mau bikin robot itu misalkan mau ketika ada tembok, ketika robot itu mau menabrak tembok harus seperti apa gitu. Nah itu kita yang setting gitu.
Nah, kemudian setelahnya baru tuh betul tadi yang disebutkan, kita juga harus memahami kelistrikan dasar seperti itu. Apa yang namanya voltase gitu kan, apa yang namanya arus listrik ampere gitu. Nah, itu tuh harus dikuasai gitu. Wow. Nah, selebihnya ada tuh kalau gimana misalkan teman-teman Pro 2 yang ingin belajar robotik tapi berlawanan gitu, saya nggak bisa pemikiran logis nih, lemah di matematis, nggak apa-apa. Jadi bisa masuk kepada mempelajari bidang controlling gitu. Kita mengendalikan aja gitu. Oh, jadi memang ada ininya juga ya, bidang-bidangnya, ada yang spesial programmingnya, ada yang betul. Tadi controlling gitunya ya. Wah, seru juga ternyata. Tapi ada kemungkinan nggak sih bahwa ini karena kebanyakan nonton film ya, ada robot-robot yang hidup sendiri akhirnya melawan apa yang udah diprogramkan gitu, akhirnya melawan manusia gitu, memungkinkan nggak sih Pak ada robot-robot seperti itu? Ya bisa jadi. Oh, bisa jadi ke depannya. Oke, kita balik lagi ke perlombaan yang tadi di mana udah dapat 12 penghargaan ya di Malaysia. Nah, pada saat perlombaan itu total berapa yang ikut ke sana, Pak? Berapa santri? Dari kita. Iya, dari Al-Muntazam sendiri. Dari Al-Muntazam itu dari SMA kita ada 7 santri. 7 santri. Dari SMP ada 4 santri. Dari Ikhwan ada 7 santri. Juga 7 santri. Ada 7 total. 7, 14, 4 berarti 18. 18 santri ya. Nah, itu kan jauh ya Pak, ke Malaysia, ke luar negeri. Bawa 18 santri. Repot nggak sih Pak? Kayak mungkin ada yang ngerasa, oh jauh nih dari keluarga akhirnya ya. Terus mungkin ada perasaan-perasaan pengen pulang, ini bawa-bawa santri kan. Terus juga, atau mungkin malah santri ini excited, seneng gitu diajak jalan-jalan atau gimana pas pengalaman lomba di sana? Ya pertama sih harus siap fisik dulu ya. Oke. Karena kita kan selain kita akan lomba di sana, kita pun melakukan perjalanan yang cukup jauh. Oke. Belum lagi ketika kita mengunjungi suatu negara kan melalui imigrasi dan Iya, sebagainya. betul. Sehingga pertama sih harus fisiknya kuat dulu. Yang kedua, kalau anak-anak kan udah biasa jauh. Oh iya, oke. Dari orang tua, Udah bisa mondok ya Pak ya? udah aman masalah buat itu gitu. Jadi anak udah biasa saja. Oke. Dan mereka lebih senang jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Seperti itu. Sempat foto juga di ini di Alhamdulillah. Twin Tower. Kita di Twin Tower foto sekalian juga, kita kan ada jalan juga ke Singapura. Oh, Jadi kita oke, juga seru sekali ya. foto Wah, sayang banget tadi baru tahu kabarnya. Pengen ikut tadi kalau tahu lebih awal ya Pak. Ada nggak sih Pak momen berkesan di sana? Misalkan ketemu negara lain gitu kan, terus gabung, mungkin akhirnya punya kenalan baru, relasi baru gitu. Kalau dari saya ya teman-teman berdua, pertama kesan ketemu dengan petinggi dosen-dosen di sana. Oh, ada dosen-dosennya, oke. Terus juga kita ketika lomba yang soccer berkaki, kita kan di perempuan yang main melawan laki-laki. Dan itu alhamdulillahnya yang perempuan ini kesannya tidak pernah kebobolan. Wow. Malah dia ngegolin ya. Ngegolin 10. 10-0 berarti. Keren. Emang kita enggak 10-0, skornya 10-2. Oh, Tapi ketika itu dianya diganti. Iya. Ketika 2 itu dia yang diganti sama temennya. Tapi ketika dia main lagi, dia ngegol lagi namanya. Jadi dia sendiri ngegol 10 dan enggak pernah kemasukan. Seru ya. Malah lawannya tuh ganti terus. Oh. Karena kan perempuan sama laki-laki, kebayang kalau udah kegolan, mentalnya turun. Iya. Nah itu. Jadi kita emang udah siapin mental anak-anak itu. Meskipun lawan laki-laki harus tetap gitu. Oke, berarti ini lawannya juga di sana setingkat atau seumuran gitu Pak? Sama. Iya. Jadi kita itu ada 2 kelas. Ada kelas tertutup, ada kelas terbuka. Kelas tertutup berarti selevel ya. Oke, selevel. Nanti itu bisa yang SMP lawan SMA juga bisa. Semua SMA gitu. Tapi kalau yang tertutup ya levelnya sama. Oke. Berarti yang paling seru itu yang lomba soccer itu ya Pak ya? Yang maksudnya waktu itu kesannya karena supporter paling meriah. Oh iya. Paling depan gitu. Karena seru. Finalnya lawan apa itu Pak? Ingat nggak? Kebetulan finalnya lawan perempuan lagi. Gitu dari mana saya lupa. Nah itu agak lumayan tuh karena perempuan lawan perempuan. Iya. Yang laki-laki gugur semua tuh. Itu 3-1 sih menang. 3-1 ya, alhamdulillah. Oke, nah kalau Pak Alfian ada nggak cerita paling berkesan selama di Malaysia? Banyak ya sebetulnya. Mungkin tadi Pak Ahmul dari sisi lombanya, tapi banyak juga sebetulnya dari luar perlombaan itu yang bikin perjalanan kita tuh berkesan banget gitu kan. Mulai dari persiapan kita gitu kan, persiapan bagaimana sih. Saya cukup terkesan kepada
anak-anak ya. Jadi di usia segitu SMP dan SMA gitu kan, dia bisa menghandle belasan robot gitu kan, dan dia tuh udah bisa bertanggung jawab gitu. Jadi robot-robot tuh diberikan tanggung jawab kepada satu orang. Misalkan si A menanggung jawabi robot apa, ini, dan itu tuh harus benar-benar dari mulai persiapan sampai ke perlombaan sampai sesudahnya kembali lagi ke pondok itu, si robot tuh harus tetap safety gitu. Jadi bagaimana kita packingnya, dan dari situ tuh saya cukup terkesan dengan kemandirian anak-anak sih. Udah punya kedewasaan juga gitu kan. Adapun ya hal-hal lain, misalkan kekanak-kanakannya tuh tetap ada gitu, tapi mereka sih udah bisa cukup tanggung jawab. Itu sih yang paling bikin saya berkesan sih gitu. Oke. Nah tapi nyangka nggak Pak Alfian bakal juara? Udah dari sini bahkan gue yakin nih bakal bawa semua pialanya atau di sana tiba-tiba lah kok menang katanya. Enggak sih, sebenarnya apa nih? Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi ya. Paling kita juga, saya dari awal sudah sampaikan ke anak-anak, kita target juara boleh gitu kan, cuma kita fokus ke prosesnya aja. Adapun nanti juara atau enggak, yang penting kamu udah berproses dengan baik gitu. Ternyata pas di sana alhamdulillah juara ya di luar ekspektasi gitu. Apalagi bisa sampai 12 ya, bawa 12 kategori penghargaan ya. Betul. Keren sekali. Nah, ini untuk proses persiapan robotnya ini berapa lama untuk dilombakan? Sekitar 1 bulan ya. 1 bulan. Betul. Jadi ketika udah tahu kategori apa aja yang dilombakan, langsung ngeset gitu ya, nyeting, oh ini untuk robot yang tendangan penalti, ini robot yang ngikutin garis gitu ya. Kalau dari pondok atau gimana? itu justru lebih mepet lagi. Dari lebih mepet lagi. Karena kita itu ya biasalah ketika lomba ke Malaysia perlu juga biaya dan lain-lain, sehingga kita masih mikir-mikir dan lain sebagainya. Ya kurang lebih 2 minggu lah, minggu untuk persiapan. Malah kita itu sudah ikut daftar, udah anak-anaknya udah dimasukkan list, paspor belum jadi di hari Senin. Sedang kita berangkat di hari Jumat ya? Jumat. Di Senin itu baru bikin paspor. Jadi memang benar-benar dari sedadakan itu ya Pak ya? 2 minggu loh persiapannya ya? Tapi untuk robot sih kita, karena kita juga ada seleksi dulu dan sebagainya, kita udah yakin anak-anak ini insya Allah mampu. Tapi alhamdulillah, tahdus nikmat, qadarullah, Allah memberikan tidak sia-sia kita perjuangan seperti itu sih. Masya Allah, luar biasa sekali, keren. Nah, di Al-Multazam ini Pak, selain robotik ada lagi nggak sih mungkin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan digital yang berkaitan sama hal-hal modern selain robotik ya? Ada apa aja nih? Silakan Pak Alfian. Ada Pak. Jadi gini ya teman-teman Pro 2, jadi di Al-Multazam itu tadi sudah disebutkan ada program Smart Classroom seperti itu kan. Nah, untuk program Smart Classroom itu kan program yang mengintegrasikan teknologi terhadap pembelajaran gitu ya. Jadi kita tuh ingin santri-santri kita itu tahu teknologi itu tuh bukan dari orang lain atau bukan dari sumber-sumber yang gak jelas gitu. Jadi kita ingin hadir untuk memahamkan kepada santri-santri kita akan pentingnya teknologi gitu. Nah, untuk pengembangannya sendiri itu ada yang namanya jam eksplorasi alat belajar. Betul, jam eksplorasi. Jadi semacam eskul lah. Cuman diwajibkan seperti itu. Itu kita ada 14 kelas, Pak, dengan 14 kelas. Dengan muatan yang berbeda. Ada coding, kemudian ada yang suka gambar nih, misalkan santri-santri yang suka gambar, kita sediakan kelas ilustrator, Pak. Wow. Menggambar pakai iPad gitu. Kita juga hadirkan beberapa guru yang kompeten, baik itu dari dalam internal kita ataupun dari luar. Kemudian ada juga yang suka musik, kita ada garage band gitu. Jadi gimana composting musik di iPad seperti itu. Ada juga yang misalkan suka kaligrafi, Pak. Kita punya kelas kaligrafi, ada khot kufi dan khot sulus gitu. Untuk memfasilitasi anak agar dia pakai teknologi tapi betul dipergunakan untuk hal-hal produktif seperti itu. Dan ada kelas-kelas lainnya juga yang coding juga ada, Pak. Jadi sebelum anak-anak mengenal robotik, terlebih dahulu anak-anak itu sudah diajarkan untuk coding gitu. Jadi ketika dia dihadapkan dengan robotik, sudah terbiasa tuh berpikir logisnya. Logis, matematisnya udah jalan gitu ya. Betul. Nah berarti ini santri dan santriwatinya diperbolehkan membawa gadget ke
pondok atau seperti apa nih? Jadi begini, kita kan bagaimanapun teknologi itu tidak bisa kita hindari. Oke. Tapi bagaimana kita memanage teknologi ini agar lebih bermanfaat. Oke. Maka kita itu bekerja sama dengan pihak ketiga. Awalnya kita bekerja sama dengan Websys, kemudian setahun ini kita bekerja sama dengan Rajaya menggunakan iPad, Wi-Fi only. Oke, Wi-Fi. Jadi kenapa kita menggunakan Wi-Fi only? Karena bagaimanapun teknologi ini harus kita kontrol, sehingga semua pengajar, guru yang mempunyai iPad itu bisa memantau santrinya. Oke. Apa yang dibuka oleh santrinya kita tahu. Bisa dikunci oleh siapapun guru itu. Gurunya. Selama gurunya emang sudah dimasukin ke kelasnya. Oke. Nah, kelasnya sudah dimasukin, jadi gurunya bisa memantau siswa itu buka apa saja. Oke. Selain itu, kita juga melakukan mitigasi awal. Mitigasi awalnya, kita itu hanya membolehkan aplikasi apa saja yang dibuka. Oke. Tidak semua aplikasi yang bisa dibuka. TikTok ini kita batasin dulu. Paling di sosial media batasi ya, Pak ya. Paling di momen-momen tertentu aja. Ketika anak ada ikut lomba, kita bukain. Sehingga kita pun guru-guru tidak repot untuk memantau setiap waktu. Wah, keren sekali ya. Terintegrasi sih, insya Allah. Oke, jadi memang sudah ada fasilitasnya ya, Pak ya. Nah, tapi ada nggak sih tantangan terbesarnya ketika menggabungkan pesantren, kemudian tetap ngajinya jalan dan juga teknologinya jalan? Seperti apa nih, Pak, tantangan terbesarnya? Boleh dong. Kalau ada pasti ada. Yang pertama, kita bagaimanapun kan kita migrasi dari kebiasaan yang konvensional menggunakan teknologi. Pertama, tantangannya membiasakan semua aktivitas pondok pesantren menggunakan teknologi, dewan guru ataupun santrinya. Tapi ya dengan cara bagaimana kita melakukan pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Itu emang tidak langsung on the track. Jadi perlu ada perbaikan-perbaikan. Memang kita akui belum sangat sempurna, tetapi kita proses menuju lebih baik. Oke, masih terus berbenah ya, Pak ya. Terutama dalam segi kadang kita itu internet itu suka gangguan dari pusat, nah, itu juga kita ada timnya yang udah siap-siap. Oh, timnya juga udah siaga ya, Pak ya. Oke, nah kalau Pak Alfian pandangannya terhadap pesantren dan modernisasi seperti apa, Pak Alfian? Betul, jadi ada dua sudut pandang ya. Mungkin orang-orang bisa ada sudut pandang terhadap pesantren itu tadi identiknya kan identik dengan kitab, ngaji, kemudian belajar ilmu agama. Justru seperti ini, ilmu agama itu kita jadikan sebagai pondasi. Sementara teknologi itu kita jadikan sebagai alat gitu. Sementara alat itu kan gimana kita yang menggunakan kan. Betul. Santri kita, kami berharapnya santri kita ketika menggunakan alat itu tuh dipakainya untuk hal-hal positif seperti tadi tuh seperti menggambar, misalkan dia produktif, kemudian dia bisa berkarya melalui robotik misalkan. Jadi seperti itu sudah ada pondasinya dulu gitu. Jadi bukan teknologinya dulu sih. Teknologi itu hanya sebagai penunjang aja gitu. Pondasinya apa? Pondasinya adalah ilmu agama yang asatidz dan ustazah di sini mengajarkan seperti itu. Oke. Itu sih kalau menurut sudut pandang saya. Wow, keren sekali, luar biasa ya Pak Ahamul dan juga Pak Alfian ini. Oke, teman Pro 2, nggak nyangka sekali ya ternyata memang seluar biasa itu kehidupan pesantren di Al-Multazam dan juga tentunya santri ini berdampingan dengan teknologi dan juga modernisasi ini. Nah, seperti yang tadi Adit udah bilang, teman Pro 2, nanti setelah ini Adit bakal ngobrol langsung dengan para santri yang tadi sudah membawa robotnya ya dan juga berprestasi sampai di kancah internasional. Tentunya jangan kemana-mana teman Pro 2, hanya di Pod Satpam. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Tumani,
Wah, ini robot apa Ibrahim? Robot pendeteksi objek. Robot pendeteksi objek. Gimana cara kerjanya? Jadi kalau si robot ini udah gerak, kan ini ada sensor nih kan yang depan nih, yang merah nih, yang kayak mata tuh. Iya. Nah, kalau dia udah ngedeteksi sesuai yang apa kita programin, dia bakal ngelakuin perintah. Wah, Itu perintahnya sesuai dari kita. Bisa mundur, bisa belok kanan, belok kiri. coba dia ini. Ya boleh. Nih, coba ya. Nah, pas mundur dia. Belok kanan. Wow, teknologi ya. Keren sekali. Ya. Dia kalau diperintah beli minyak bisa nggak ke warung? Bisa kayaknya kan, tapi sama. Keren. Wah, terus dia bisa apa lagi nih, Ibrahim? Ini tuh masih dikit sensornya, tapi bisa ditambahin yang banyak, bisa sensor garis, sensor warna, atau sensor tabrak juga bisa. Oke, keren. Ini robot apa nih, Bella? Kalau ini robotnya buat soccer. Buat main bola dia? Iya, jadi nanti dia bawa bola ini tuh. Wow. Nah, dia kan bisa berubah-ubah nih. Jadi bebas kita posisinya gimana, yang penting nanti dapet gitu bolanya. Mau kayak gini, kalau gini kan enak nih. Iya. Kalau berdiri itu nanti ngolong kan bolanya. Nah, kayak gini sih kalau kita kemarin. Wow, teknologi ya. Teknologi. Wow. Jadi bisa tendangan berputar nih. Ya, terus- Tendangan tornado. Ya, dia bisa nabrak-nabrak juga. Jadi kalau lawannya udah bawa bola bisa ditabrak gitu. Oh iya. Ini robot apa nih, Cak? Ini tuh sumo. Jadi nanti kita tuh kalau misalnya kita mau tanding sama lawan, kita dia tuh kayak ada Arena gitu ya? Arena tuh bulat. Nah, jadi kita tuh awalnya tuh pas kita mau lomba tuh kita tuh harus naruh semuanya tuh harus pas posisinya. Kita bikin strategi sendiri gitu loh. Kayak misalkan contoh lawannya kita naruhnya tuh harus barengan gitu sama lawannya. Misalkan dalam hitungan ketiga 3, 2, 1. gini. Nah, kayak gitu. Nah, misalkan contoh lawannya di sana. Jadi kita harus bikin strategi gimana sih lawannya biar bisa keluar arena, biar kita bisa menang. Jadi kayak crash gear gitu ya dia tarung ya. Iya, nah terus itu kayak gitu. Habis kalau emang misalnya kita udah, jadi kita bikin strateginya tuh kalau emang misalnya si lawannya udah ada di atas sini, di atas sini, itu nanti kita bisa langsung dientakin kayak set gitu loh, biar nanti si lawannya tuh langsung keluar. Terpental gitu ya? Iya, terpental. Oke, Ya. BTW ini stick PS dari rental mana nih ya? Ya, kayak gitu. Weh. Itu kan tajam itunya. Iya, Oh iya, tajam. takut coy. Jadi tutup gitu. Oh. Nah, penasaran kan gimana sih ini semua ya robot-robot keren ini dipersiapkan? Yuk kita ngobrol langsung. 97,5 per 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pod Satpam. Nah, teman Pro 2 masih di Pondok Pesantren Al Mutazam. Tadi udah lihat ya karya dari santri dan juga santriwati yang berhasil borong juara di Malaysia kemarin. Keren-keren banget, Masya Allah. Nah, juga ini sama seperti keinginan Adit sebelumnya. Pengen ngobrol langsung bareng para juara di sini ya. Sudah ada santri dan santriwati Al Mutazam. Halo teman-teman. Halo. Boleh kenalan dulu sambil menyapa teman Pro 2 yang lagi menyaksikan dan juga lagi dengerin di Pro 2 FM RRI Cirebon. Silahkan. Dari sini dulu. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan saya Ibrahim dari SMPT Al Mutazam 2. Oke, kelas berapa Ibrahim? Kelas 9 Kak. Panggilannya Baim? Ibrahim. Ibrahim. Oke, silakan selanjutnya. Halo teman-teman, nama aku Bella. Aku dari SMA ITM 1 dan aku kelas 10. Kelas 10. Oke, ada Bella. Selanjutnya silakan. Halo teman-teman Pro 2, aku Tasika Surahandi, biasa panggil Caca. Aku kelas 9 dari SMP ITM Mutazam 1. Oke, keren sekali. Boleh tepuk tangan dulu biar makin relax ya. Gak usah tegang-tegang ya. Kita seumuran kok, aman ya. Gimana kabar nih teman-teman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, ini kalau boleh tahu kalian kemarin ikutan lomba dapat kategori apa aja? Kalau aku dapetnya LFM. Apa tuh? Yang land following micro tuh. Oh, robot yang ngikutin garis gitu ngikutin ya. garis. Oke. Terus kalau Bella? Kalau aku line follower analog. Jadi kita kayak sensor gitu loh. Jadi kayak robotnya tuh harus sama sesuai garisnya pakai sensor. Jadi kita harus mastiin kalau sensornya tuh nyala gitu, Kak. Oke, kalau Caca? Sama nih kayak Kak Bella. Oh, satu tim ya. Beda. Oh, beda kategori. Iya, beda ini juga. Oke, nah boleh dong diceritain dari masing-masing lombanya gimana mungkin persaingan
lawan-lawannya robotnya lebih keren atau gimana, atau mungkin ada sedikit kendala pada saat pelaksanaan? Boleh Ibrahim dulu. Gimana Ibrahim? Kalau kita sih pas nyampe tuh, kan kita codingnya tuh masih agak error-error dikit ya. Tapi kita tetap nggak boleh pesimis kan. Kita harus tetap optimis nih, semangat ya gitu ya. Terus kita juga kayak ditambahkan lawan-lawan tuh kayak udah siap banget, udah bener. Kelihatannya. Oke. Tapi alhamdulillahnya kita bisa juara. Alhamdulillah ya. Dapat juara 1 berarti. Juara 2. Oh, juara 2. Keren. Nah, kalau Bella gimana ceritanya di nomor yang Bella ikutin? Ya, kalau aku tuh kan, jadi kita tim gitu ya. Jadi itu tuh waktu aku di kendala itu di baterai. Jadi kalau waktu latihan tuh aku lupa ngecas baterainya gitu. Jadi baterainya udah low. Nah itu tuh kalau baterai udah low gitu tuh jadi bisa nyebabin ke performa mainnya. Tapi untungnya waktu di sana tuh temen-temen yang lain sama tim-tim yang lain kayak bantu sigap. Jadi kayak bantu ngecasin lagi gitu sih. Jadi kayak ya udah semuanya jalan biasa aja. Oke. Bisa nggak sih baterainya dijemur dulu kan? Udah agak lama dijemur. Beda ya. Zaman sekarang nggak ada yang gitu. Nggak ada ya. Dicas dulu berarti aman, boleh sama panitia diperbolehkan? Atau sebelum mulai? Iya, jadi sebelum mulai itu kan kita ngecek. Terus di situ kita nggak sadar kalau baterainya udah habis. Jadi untungnya tuh dicekin dulu tuh, kan bagi-bagi nih sama teman kayak aku bagian ngecekin baterai, kamu bagian ngecekin robotnya gitu. Jadi kita saling ngecek. Berapa orang timnya berarti? Berdua. Oke. Nah kalau Caca gimana Caca pas lomba di kategorinya Caca? Kalau aku tuh alhamdulillah dari awal briefing, dari waktu di sekolah aku latihan gitu, emang aku kan udah nentuin detiknya, dari mulai detik sama kecepatannya udah ngitung. Terus alhamdulillah waktu di lomba tuh aku tuh lebih cepet dibanding yang aku hitung di sekolah. Jadi alhamdulillah, jadi pas aku main, pas aku pencet tombol start, jadi itu langsung cepet gitu loh. Gara-gara kita juga di sana ngotak-ngatik sedikit lagi. Oke, masih di ini ya, di setting-setting lagi gitu ya. Nah tapi berarti kalau yang robot ngikutin garis itu dinilainya dari ketepatan atau dari kecepatan? Kalau aku ketepatan. Oh, ketepatannya. Sama kecepatan juga. Oke. Nah, kalau Ibrahim kan itu dia kayak harus ngeprogram ya, ngebelokin kanan kirinya. Kalau aku sama Caca tuh kita ada sensor. Jadi sensor itu tuh ngedeteksi nih garis hitam sama putihnya. Jadi kalau misalnya si garis ini nggak kedeteksi, itu bakal acak-acakan jalan robotnya gitu. Ya, jadi harus sesuai gitu. Nah, kalau nyesuaiin itu biasanya kita pakai cahaya, Kak. Jadi kita harus ngekalibrasi dulu. Jadi kalau misalnya di tempat nih, kalau cahayanya redup, kita harus nyesuaiin sama redup. Karena kalau misalnya nanti ternyata terang tapi robot kita yang deteksi redup, itu tuh nggak bakal jalan gitu. Jadi cuma muter dan error. Keren. Oh, melongo loh. Kok sekompleks itu ya? Kok mungkin di mata orang awam ribet gitu ya, kelihatannya gitu kan, harus di-set, harus ngikutin cahaya dan lain sebagainya. Tapi kalau ngomongin soal robotik ini, kalian pertama kali ikut ajang perlombaan seperti ini atau sebelumnya udah pernah juga? Kalau saya waktu itu pernah sekali, cuman belum takdirnya aja. Belum takdir. Tapi alhamdulillah yang kemarin bisa menang. Bisa menang. Oke. Kalau Bella dan Caca pernah ikut juga sebelumnya? Kalau aku kedua kali, aku waktu di SMP, pertamanya ke Malaysia juga. Ke Malaysia juga? Ya, terus yang keduanya di sini waktu SMA gitu. Oke. Berarti udah 3 kali dong? Berdua. Oh, berdua? Maksudnya waktu aku SMP sama waktu aku SMA gitu. Oke. Kalau aku pertama kali sekarang, waktu kemarin ke Malaysia itu waktu lomba pertama. Sebelumnya teman-teman aku yang dipilih itu tuh termasuk apa sih yang ekskul robotika gitu, sedangkan aku tuh nggak ikut ekskul robotika. Kayak emang ya udah nggak mau aja gitu, nggak juga. Terus tiba-tiba aku nggak tahu kenapa tiba-tiba dipilih dari sekolah, terus aku disuruh ikut seleksi. Sebenarnya waktu itu aku bimbang, tapi karena emang aku mau ada minat baru dan bakat baru, aku cobain kan, aku coba pertimbangin, jadi nggak apa-apa aku ikut seleksi aja dulu, ternyata keterima, terus akhirnya aku ikut lomba dan menang. Keren. Nah ini berarti memang dari awal udah minat, udah passionnya ke robotik atau gimana nih bisa akhirnya ikutan lomba, ikutan ekskulnya? Kalau saya emang suka ngatak-ngatik gitu sih. Oke. Dari kecil berarti suka ngeratak. Nah, itu kan iya betul. Jadi maksudnya kalau anak kecil aktif kan itu berarti dia rasa penasarannya tinggi ya. Maksudnya seperti Ibrahim kan akhirnya gedenya berprestasi nih gitu kan. Oke, suka ngotak-ngatik terus. Terus juga ya, emang ada minatnya aja sih. Oh, minatnya tinggi. Berarti pas awal kelas 7 masuk udah pengen ngincer nih ikut ekskul robotik gitu ya. Oke.
Nah kalau Bella dan Caca, kalau minatnya aku emang ke robotik kalau atau aku gimana? tuh awalnya berarti waktu ke SMP gitu kan ada eskul ya dibuka. Nah itu tuh emang kalau mau masuk eskul itu kita harus seleksi dulu Seleksi, gitu. oke. Nah itu kita dikasih materi tuh kayak voltase segalanya lah. Terus kayak aku tertarik nih karena kan ternyata kita ngerakit tuh waktu awal-awal. Jadi kayak aku tahu bahan-bahannya, kayak alat-alatnya tuh apa aja gitu. Terus kayak makin kesini lombanya tuh kadang ada yang beda. Kan kalau dulu aku belajarnya ngerakit, terus sekarang aku ngeprogram gitu. Jadi banyak yang diajarin terus tertarik juga. Kalau Caca gimana Caca? Kalau aku tuh pure yang kemarin, aku tuh nggak tahu nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba dari sekolah. Tiba-tiba dikirim ya jadi perwakilan sekolah ya? Iya, dikirim jadi perwakilan. Sama sekali aku kayak nggak pernah belajar apa-apa tentang robotik karena emang aku segak minat itu waktu itu. Terus juga kayak mungkin juga kan teman-teman aku emang banyak yang mau juga, cuman aku tuh termasuk orang yang nggak mau. Ya udah, terus kemarin waktu dipilih, aku tuh baru pertama kali belajar materi pemrograman gitu waktu seleksi. Jadi aku sama sekali nggak tahu apa-apa gitu. Tapi waktu seleksi kemarin aku tuh bisa sama partner aku, cuman emang partner aku emang belum takdirnya juga nggak ikut ke Malaysia, cuman ke ternyata sama. Berarti kamu persiapannya lebih singkat dong dibanding yang lain? Jadi aku sama sekali nggak ada briefing dari aku tuh masuk eskul robotika, aku nggak, karena emang aku pertama kali tuh yang pure tuh yang waktu itu yang tuh dipilih, jadi langsung ikut seleksi, langsung dikasih materi, langsung presentasi gitu-gitu, terus ya udah aku pilih. Kepilih? Iya. Bisa ya orang gitu ya? Tiba-tiba nggak ada minat, nggak ada apa, kepilih menang gitu. Keren. Nah pas di sana gimana perasaannya teman-teman bisa ke luar negeri, ke Malaysia, apalagi ikutan lomba kan mewakili sekolah? Seneng banget sih. Ya seneng banget ya. Senang banget ya? Karena kayak Senang bisa ikut lomba atau senang bisa jalan-jalan? dua-duanya. Karena kayak di sana tuh kita enjoy juga gitu loh. Kayak kita bisa temenan sama yang lain. Terus jalan-jalannya juga trip sama peserta-peserta yang lain. Jadi kayak kita tripnya barengan gitu dari panitianya. Oke. Oh dari panitianya dibarengin gitu ya? Iya. Ketemu siapa aja di sana? Maksudnya dari mungkin negara lain atau mungkin dari kota lain? Kalau Akhirnya akrab dari gitu. kompetisi itu akhirnya kalian punya teman baru gitu. Kalau aku tuh punya kenalannya waktu aku lomba pertama kali tuh. Jadi aku chattingan sama dia kayak aku mau ke Malaysia lagi gitu. Jadi kita saling kabar-kabaran aja kayak aku ikut lomba ini sekarang gitu. Siapa paling teman-teman yang baru yang di sana Itu kayak yang sering chattingan siapa namanya? Masih ingat? siapa ya? Zahra. Udah sering chattingan tapi gitu. Zahra dari Malaysia sama Hani. Tapi itu tuh mereka di kelas aku gitu loh, kayak masih kelas 4 SD, ada yang udah masih kelas 9 gitu. Karena waktu kemarin tuh lombanya aku sama anak kecil. Jadi kayak anak kecilnya juga temenan gitu sama aku. Jadi kita tetap chatan aja. Karena kalau di sana tuh beda. Kalau di sini kan aku misalnya ngomong, aku sekarang kelas 10. Kalau di sana tuh aku masih tingkatan 4. Jadi aku tuh gak ngerti tingkatan 4 tuh apa, harus searching dulu. Tingkatan tuh berarti kelas 4 gitu ya? Bukan. Maksudnya gak ngerti lah, pokoknya tingkatan 4 tuh apa gitu. Tingkat 4 kuliah kali dia, udah semester akhir. Udah senior kali. Zahra dari Malaysia. Nah, seandainya nih Bella, saat ini Zahra nonton di YouTube-nya RRI, ada yang mau disampaikan nggak buat Zahra dari Malaysia? Ya kayak hai, kemarin tuh nggak sempet ketemu soalnya Zahranya lagi berhalangan hadir karena waktu di sana tuh mereka lagi nyiapin buat ujian ternyata. Terus jadi kayak ya udah kita cuma chattingan. Terus teman-teman yang lain juga lagi pada sibuk kan, ada yang mau lulus waktu itu tuh teman-teman akunya, jadi kayak nggak sempet ketemu sih. Oke, tapi sebenarnya kita udah mengundang Zahra ke sini sih. Oke, kita balik lagi ke perlombaannya. Kalau Caca ada nggak Caca pengalaman yang tadi seperti Kak Bella? Aku ada Gimana? kemarin. Ketemu Aku tuh- teman baru di sana? Iya, ketemu teman baru. Sebenarnya waktu di sana tuh aku kan kayak ngebuat video TikTok gitu, terus aku upload. Terus itu tiba-tiba ada yang ngomen di video TikTok aku kayak, hai kita satu event, kata dia gitu. Terus aku bilang oh iya. Terus kayak sebenarnya pas aku lihat akun TikToknya itu kebetulan nggak privat, jadi aku masih bisa lihat videonya gitu. Tapi pas aku lihat videonya, itu pas aku lihat mukanya, emang aku tuh di sana tuh pernah ketemu dia. Tapi aku sama dia tuh kayak yang cuma tatap-tatapan eye contact doang gitu loh, kayak biasa. Terus aku coba diam dia kan, di TikTok. Terus aku kayak bilang, kamu yang kemarin lihat TC kan? Terus kayak kata dia iya gitu. Terus kayak oh iya aku lihat kamu. Terus ya aku juga sebenarnya lihat kamu, cuman kita nggak berani nyapa aja. Kita baru berani DM aja waktu dia nemuin video TikTok aku yang lagi robot gitu ya. Oke, akhirnya punya temen ya dari luar negeri ya, paling satu event gitu ya. Tapi kalau ini mempersiapkan robotnya susah nggak sih? Apalagi Caca dulu deh yang tadi kayaknya persiapannya paling sedikit.
Susah nggak sih, Cak? Kalau yang aku tuh enggak sih, kalau kayaknya deh kayak cuma nyeting doang. Kita kan kalau emang misalnya mau setiap mau coba-coba lagi, kita harus kalibrasiin lagi biar kita ngatur cahayanya juga tepat. Jadi makanya pas aku coba itu cuma kalibrasi, tinggal pencet, ya udah tinggal kita nentuin kecepatan sama baterainya full apa enggak, cuma gitu doang. Berapa hari total? Totalnya berapa hari ya? Nyiapinnya? Sebenarnya kita tuh kalau latihan buat ke robot itu gampang. Yang susah tuh kayak di materinya tuh. Karena itu sensornya kan ada 16. Terus itu kalau misalnya kita salah ngemuterin satu sensor itu kita harus ngulang. Jadi kita harus tahu dulu kayak materinya tuh apa, ini tuh fungsinya buat apa gitu. Kalau aku sama Caca sih kendalanya di situ ya. Soalnya kita kalau kayak udah jalan itu mah udah takdir, kayak terserah mau jalan apa enggak, kayak gimana lagi. Soalnya kan kalau kayak gitu tuh hoki-hokian ya. Kalau misalnya sama cahayanya yang kurang bagus gak bakal nyala gitu. Wow, teknologi. Teknologi ya. Oke, nah sekarang kalian kan tadi udah berprestasi di robotik ya. Tapi gimana untuk sekolahnya? untuk kegiatan-kegiatan di pesantrennya? Maksudnya dengan persiapan tadi menuju ke perlombaan, apakah sedikit fokusnya terbagi atau gimana nih? Ibrahim gimana Ibrahim? Kalau dengan kegiatan-kegiatan pesantrennya dengan ngaji, mungkin hafalan dan lain-lain. Apalagi kamu sambil mempersiapkan lomba robotik ini, gimana nih? Kalau awal-awal sih emang agak pusing ya. Agak pusing, oke. Bentrok-bentrok gitu. Targetan juga banyak, tapi ya kita belajar memanage waktu dengan baik. Kayak tahu harus kapan apa di mana gitu. Ya gitu aja sih paling. Oke, yang penting manage waktunya ya. Kalau kalian gimana perasaannya? Nah, kan kalau Caca kan SMP ya. Nah, waktu persiapan lomba tuh SMA tuh lagi ujian. Kita lagi ujian setengah semester. Nah, iya. Nah, itu tuh aku sebenarnya disuruh karantina aja. Jadi setelah dari lomba itu aku dikasih fasilitas sama guru-gurunya. Aku boleh belajar dulu kayak susulan kan, itu kayak susulan. Jadi emang enak sih. Jadi waktu lomba aku fokus lomba, selesai lomba aku dikasih fasilitas gitu kayak sok bebas mau belajar, mau nanya gurunya, nanya ke siapa aja boleh gitu. Jadi emang difasilitasin sih dari sekolahnya ya. Disupport penuh ya dari sekolahnya ya, keren. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Bangga nggak sama diri kalian? Bangga banget. Berapa kalau nilai nih dari skala 1 sampai 100? 1000 dari 100. Oh, keren banget ternyata ya. Oke. Kalau kamu Bella berapa? Bangganya berapa? Infinity lah, gak kehitung nih ya. Oke. Cak? Aku juga sama. Nah, emang ya, aku kayak ngerasa kayak apa ya, bangga banget, kayak alhamdulillah banget aku bisa ada di posisi aku bisa menang di kejuaraan internasional. Bangga banget. Oke, internasional. Nyangka nggak sebelumnya bakal juara? Gak nyangka sih. Gak nyangka, udah pede dari berangkat ya, kayaknya berhasil nih, menang nih. Itu tapi kan kita tetap disupport tuh dari orang tua, kayak selama pelatihan juga kita komunikasi terus, kayak orang tua, teman-teman nge-support. Jadi pede-pedenya adalah Kak, kayak kita masih pede, kayak orang tua, guru, teman-teman tuh beneran ngedoain, nge-support. Oke, nah kedepannya kalian ini kan udah tau lah sekarang ya cara mungkin sedikit untuk program robot dan lain sebagainya. Kedepannya akan ditekunin, diseriusin untuk nanti setelah lulus dari sekolah akan lanjut kuliah di IT, terus seperti apa, atau hanya sekedar hobi aja nih teman-teman untuk robotik ini? Hobi aja sih. Oh, hobi aja. Tapi kamu apa cita-citanya? Pebisnis sih. Pebisnis di bidang robot. Pebisnis. Oke. Kalau aku emang suka, jadi kayak pengen aku tekunin gitu. Pengen ditekunin. Ya karena kayak akunya juga pengen teknik, tapi pengen dokter juga. Jadi kan bisa nih kayak teknologi kedokteran atau apa gitu. Betul. Oke. Aku sih masih gak tahu ya, soalnya emang kebetulan Papa kan arsitek. Terus Papa tuh arsitek, emang, okay. ya Papa tuh kayak pengen anaknya tuh ngelanjutin biar jadi arsitek juga. Cuman kebetulan emang udah ada kakak yang sekarang lagi di kuliah di ITB, Fakultas EPSRD. Terus juga di situ, cuman ibu tuh pengennya aku tuh jadi dokter. Terus, tapi aku tuh di sekolah tuh emang aktifnya tuh di bidang IT gitu. Kayak aku pernah jadi media sekolah, terus juga organisasi aku masuk ke kesenian, humas sama media jurnalistik. Jadi aku tuh kayak ya kos ya. Terus juga aku pernah juara nasional lomba video kreatif juara 2. Itu kayak tingkat nasional dan aku itu baru pertama kali aku bisa menangin kejuaraan nasional. Terus juga aku emang sering ngedit-ngedit itu dari SD. Aku sering ngedit video gitu, sering nge-vlog gitu-gitu. Terus aku pernah upload video di TikTok juga, itu pernah FYP. FYP ya, keren ya. Berarti memang secara gak langsung
ininya passionnya di itu ya, Iya, di di IT. media dan IT ya. Iya. Keren. Tapi apapun cita-cita kalian, apapun yang pengen tadi kalian capai, semoga semua terwujud ya. Amin. Nah, untuk kompetisi terdekat ada nggak yang mau diikutin lagi dalam waktu dekat ini? Palingan juga Cosmi yang Apa tuh? Cosmi tuh kayak kita tuh ngebuat robot gitu loh. Jadi kita dari awal kita pemrograman sampai kita ngebuat, habis itu sampai kita mainin. Enggak, sebenarnya bukan mainin, cuman kayak lebih ke ngepresentasiinnya gitu loh. Kan kalau kemarin kan cuma sekedar maininnya doang ya. Jadi kayak pas yang pemrograman emang udah ada bantuan dari tim sananya. Cuman kalau saya ini kita pure buat dari awal buat sistem robotnya. Jadi kita buat sistemnya, buat robotnya gitu-gitu. Tadi kita juga ngejelasin kalau si robot ini kayak gini-gini. Cuman kebetulan aku kan kelas 9. Jadi kayak akhirnya bakal ada TKA. Cuman aku nggak tahu tuh bakal ikut apa enggak. Saya takut keteteran juga. Oke, tapi seenggaknya ada rencana sedikit ke rencana, situ ya. Oke, luar biasa, boleh tepuk tangan untuk mereka bertiga. Nah, sebelum nanti saya minta mungkin kata-kata dari teman-teman ya, kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini gitu kan. Kita mau main games dulu. Aman? Gamesnya namanya games kasih emoji atau ekspresi. Jadi nanti saya akan kasih beberapa pernyataan. Nanti teman-teman bersama-sama kasih ekspresi sama pernyataan itu ya. Bebas. Mau misalkan atau gimana bebas. Sesuai ekspresi teman-teman ketika mendengar pernyataan dari saya. Siap? Siap ya? Oke, pernyataan pertama. Ngelihat robot milik lawan ini performanya keren banget. 1, 2, 3. Ekspresi kalian gimana? Gini kan, kaget. Kayak Oke. Wow gitu. iya mau. Oke. Selanjutnya ekspresi ketika orang-orang kasih tahu ke kamu kalau wah, karya kamu bagus banget. Ekspresi kalian 1, 2, 3. Gimana sih? Saya nggak tahu. Gitu. Terharu. Terima kasih gitu ya. Selanjutnya. Siap ya. Pernyataan selanjutnya adalah robot kalian tiba-tiba error pas mau tampil. Ekspresi kalian 1, 2, 3. Pasrah lah, udah pasrah. Pasrah. Oke. Selanjutnya, teman kalian nih ada yang kelupaan bawa barang penting buat lomba. Satu tim kalian nih ya. Gimana ya? Ada ketinggalan barangnya. Ekspresi kalian 1, 2, 3. Marah ya. Iya marah. Marah. Marah, Gimana tapi kan- marahnya? Ekspresi marah gimana Ibrahim? Marah. Oke, selanjutnya terakhir, kalau ada miskom dari panitia lomba atau dari peserta lain, ekspresi kalian. Marah sih. Marah. Pernah aku kayak gitu. Oh, gimana? Iya, waktu lomba kemarin tuh miskom. Jadi panitia nih kan kita sama pembimbing nih dari luar, terus kayak kita nanya, "Teteh, kenapa kok lombanya kayak gini gitu?" Karena gak jelas nih kayak menangnya tuh kayak gimana sih. Nah, itu kita marahin tuh sama tetehnya panitia, kayak panitianya tuh yang udah gak tahu apa-apa gitu, kayak emang miskom mungkin dari atasnya. Jadi kayak ya udah kita marah-marah aja di situ. Karena berani miskom, jadi ya udahlah terserah mau kayak gimana gitu. Cuman ujung-ujungnya diklarifikasiin lagi sih kayak ini tuh kayak gini. Terus kayak ya udah marah-marah aja kitanya karena kan dari panitianya ya udah sih tapi. Oke. Terima kasih buat Bella, buat Caca dan juga Ibrahim. Sebelum ditutup, boleh dong kata-kata hari ini buat teman Pro 2. Ini namanya kalau di pos satpam tuh namanya pesan spam ya. Silakan apa aja bebas. Mau pantun boleh, mau kata-kata hari ini boleh, mau berpuisi boleh, apa bebas ya. Silakan. Mau siapa dulu? Apa ya? Mau dari mana dulu? Kabel dulu. Kabela dulu Jangan boleh, sok-sok. Kabela. Silakan. Aduh. Sini ya kameranya ya, yang doang ya. Apa ya? Apa sih? Kata-kata hari ini Kak Bella. Kita nggak ada yang tahu ke depannya gimana. Cuman hari ini kita cuma bisa ngusahain yang terbaik aja gitu. Oke. Selanjutnya silakan. Caca boleh. Saya aku singkat aja sih, tingkatin prestasi kamu, kejar cita-cita kamu. Oke. Terakhir Ibrahim. Kalau dari aku, kita jangan pernah melihat kekurangan kita, tapi kita ngeliatnya tuh kelebihan kita dan percaya pada diri sendiri. Percaya pada diri sendiri. Wah, keren banget ya, Masya Allah, buat teman-teman dari Al-Mutazam. Ini ngebuktiin banget sih kalau misalkan ilmu agama dan juga belajar teknologi itu bisa jalan berbarengan. Belajar agama oke, belajar teknologi dan modernisasi juga oke. Keren banget pokoknya ya. Dan gak kerasa banget teman Pro 2, ini pot satpamnya harus selesai untuk hari ini. Teman Pro 2 jangan lupa untuk saksikan
ya. Ini buat yang ketinggalan nih, bisa untuk follow ataupun subscribe YouTube-nya RRI Cirebon. Di situ episode Pod Satpam udah sampai 9 ya. Udah 9 sampai hari ini. Silahkan bisa di-subscribe dan juga di-share. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Serta follow akun Instagram ataupun sosial medianya RRI_Cirebon. Kalau gitu, Adit pamit. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.